بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan surga sebagai tempat yang luar biasa indah. Luasnya seluas langit dan bumi. Keindahannya belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas di hati. Setiap manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengharapkan untuk bisa memasuki surga ketika mereka sampai pada kehidupan abadi di akhirat kelak. Surga adalah kenikmatan yang luar biasa. Bahkan wangi surga sudah bisa tercium dari jarak 70 tahun perjalanan. Walaupun demikian jauhnya jarak wangi surga yang dapat tercium, ternyata ada orang-orang yang jangankan masuk surga, mencium wanginya saja tidak bisa. Siapakah mereka? Pertama, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Pada masa Nabi Muhammad SAW, beliau belum pernah menjumpai wanita yang berpakaian tapi telanjang. Namun beliau bersabda bahwa kelak di akhirat, wanita seperti ini akan banyak menghuni neraka. Bila kita perhatikan, bukankah pada masa ini banyak wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang? Celana ketat, rok mini, baju ketat, seakan mereka ingin menunjukkan keindahan tubuhnya. Tidak ada rasa malu, yang ada perasaan bangga apabila dirinya disebut cantik. Rasulullah bersabda, ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Suatu kaum membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukul manusia. Dan wanita yang berpakaian tapi telanjang, mereka berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuh unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium wanginya. Padahal wangi surga dapat tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Perhatikanlah wahai saudariku, ancaman ini bukanlah ancaman biasa. Nabi menyebutkan wanita seperti ini tidak akan masuk surga, bahkan wanginya saja tidak akan bisa dicium. Jangan karena dunia yang hanya sementara, engkau gadaikan akhirat yang abadi. Bertaubatlah selagi Allah Ta'ala masih memberi kesempatan. Kedua, wanita yang minta cerai tanpa alasan syar'i. Perceraian adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah. Boleh dilakukan untuk menyelamatkan keluarga, baik suami, istri maupun anak, dari kemudaratan yang lebih besar. Namun jika ada wanita yang minta cerai tanpa suatu alasan, maka ancamannya adalah wangi surga haram baginya. Rasulullah bersabda, wanita mana saja yang meminta cerai tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium wangi surga. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Ketiga, menyemir rambut dengan warna hitam. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah beruban. Lalu Rasulullah bersabda, ubahlah uban ini dengan sesuatu, tetapi hindarilah warna hitam. Hadis riwayat Muslim. Menyemir rambut dengan warna hitam, baik laki-laki maupun wanita, saat ini mungkin sudah dianggap sebagai hal biasa. Padahal itu akan membuat pelakunya tidak akan bisa mencium wangi surga. Rasulullah bersabda, pada akhir zaman nanti akan muncul suatu kaum yang bersemir dengan warna hitam seperti tembolok merpati. Mereka itu tidak akan mencium wangi surga. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Hibban. Keempat, orang yang belajar agama hanya untuk mencari dunia. Orang yang belajar ilmu akhirat namun tujuannya hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia, maka dia tidak akan bisa mencium wangi surga. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu, belajar agama yang seharusnya untuk Allah, namun ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mencari dunia, maka pada hari kiamat ia tidak akan mendapatkan wangi surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Inilah akibatnya mempelajari agama hanya untuk meraih kenikmatan dunia. Belajar bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan gelar dan sanjungan. Tidak ada niatan untuk meraih ridha Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Barang siapa menghendaki kehidupan duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Quran Surah Al-Isra ayat 18. Kelima, pemimpin yang berkhianat pada rakyat. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin bawahannya, yang pada hari kematiannya ia masih berbuat curang atau menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Keenam, orang yang sombong. Kesombongan tidak akan pernah bisa membuka pintu surga, walaupun kesombongan itu hanya sebesar biji sawi, dan sifat sombong inilah yang membuat iblis dalam kekafiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar biji sawi. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana dengan orang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. An-Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini berisi larangan dari sifat sombong, yaitu menyombongkan diri kepada manusia, merendahkan mereka, serta menolak kebenaran. Demikian, semoga bermanfaat.